akan menyimpan ulang project ini, kemudian memodifikasinya supaya kita tidak memulainya dari awal. Jadi save project as, kita akan menyimpan dengan nama berbeda di sini. Ini adalah minggu ke-10. Jadi seperti ini, week 10. Ini kita akan mencoba ya, display liquid crystal LCD ya, liquid crystal display. Display LCD ya. Tipenya yang kita pergunakan adalah 16x2. Kita simpan lokasi tersebut. Kemudian dengan cara yang sama ya, kita akan membuat project baru di platform I/O. Sebentar. Open. Kemudian kita akan membuat project baru. Ya, kita akan memberi nama dengan LCD ya, 16x2. Kemudian untuk lokasinya, kenapa kok lemot sekali? Bentar. Kita simpan di folder yang biasa kita pergunakan kemarin, materi kuliah. Kemudian kita akan masuk ke genap. Ganjil. Mekatronika. Arduino. Ya. Botnya belum kita pilih. Yang ini kita set Arduino Uno terlebih dahulu sebelum kita tanam di hardware-nya. Tekan Uno. Oke. Selanjutnya kita klik finish. Ini kalau kita melaksanakan praktikum di lab ya, kita memiliki perangkat LCD ini untuk Anda coba secara langsung, Mas. Jadi satu modul ya lengkap itu Anda pergunakan satu kelompok 2 orang. Sehingga Anda bisa secara langsung mencoba kemudian mendemonstrasikan bagaimana perangkat LCD ini Anda rangkai, kemudian ditanam program, kemudian langsung dilihat hasilnya seperti apa, seperti itu. Sambil menunggu VS Code-nya selesai ya, kita akan masuk ke simulator kita ya. Dari sini karena sudah saya simpan LCD, kita tidak akan membutuhkan lagi, contohnya di sini display ini Mas ya. Saya nggak tahu kenapa laptop saya lambat sekali. Bentar. Saya cek dulu. 7. Ya. Jadi dari yang kemarin ya, untuk LED yang jumlahnya 8 kemarin, LED on off ini akan kita buang terlebih dahulu karena kita tidak pergunakan itu. Ya, kita akan hapus ini. Kita del belum semuanya. Oke. Nah, untuk LCD-nya sendiri kita akan menambahkan ya, seperti biasanya di komponen mode kita akan menambahkan placement ya. Kemudian kita akan mencari LCD ya, 16x2 seperti itu. Kita bisa menggunakan, bentar tidak kelihatan. Yang ini yang intusi, ini LCD seperti ini ya. Kita double klik.
Sudah dia masuk ke sana. Kemudian kita butuhkan juga potensiometer, namanya adalah pot Hg ya. Potensiometer high granulity ya. Nah, seperti ini simbolnya. Kita double klik ya. Kemudian yang ketiga, kita juga membutuhkan apa Mas? Dioda ya. Diode yang generik saja. Kita ambilkan contohnya diode 401, ini sudah cukup sebenarnya. Kita klik, double klik juga. Ini atau Anda menggunakan ini juga boleh, hanya untuk simulasi saja. Diode sudah, potensiometer juga sudah. Kemudian kita akan tutup di sini, kita akan tambahkan di sini. Pertama kali kita akan menambahkan LCD-nya ya, supaya dekat dengan apa yang dia hubungkan. Saya taruh di sini LCD-nya. Seperti ini ya. Oke, ini adalah LCD 16x2 Mas ya. LCD 16x2 ini kalau Anda lihat secara sederhana bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan di apa Mas? Di aplikasi aslinya contohnya. Bentar. LCD 16x2. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin Anda sudah pernah melihatnya ya di beberapa penampil display, contohnya di pom bensin mini itu dia menggunakan LCD 16x2, atau mungkin pada display-display perangkat portable sederhana dia juga menggunakan LCD 16x2. Ya, bentuknya seperti ini Mas. Jadi kalau kita lihat secara langsung ya, LCD jenis 16x2 ini dia memiliki dua baris ya pada sumbu Y ya, jadi dua baris sumbu Y dan 16 kolom karakter pada sumbu X kalikan 2. Jadi di sini ada 16 karakter baris pertama ya, baris keduanya juga ada 16 karakter. Jadi total ada 32 karakter yang bisa kita tampilkan pada jenis LCD ini atau jenis LCD 16x2. Meskipun ya Anda kalau mencari di pasaran juga ya, ada juga yang dijual LCD 16x4 contohnya juga ada. Kalau kita inginkan lebih besar lagi. Namun asalkan kita sudah mempelajari LCD 16x2 dan bisa menampilkan informasi di situ, Anda bisa belajar secara mandiri bagaimana kalau menginginkan LCD yang ukurannya karakternya lebih banyak. Saya kira dasar dari 16x2 ini bisa Anda lanjutkan untuk mengaktifkan menggunakan LCD yang lebih kompleks seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita akan kembali ya ke LCD 16x2 di sini. Jadi sama tadi ya, kalau di sana tadi LCD 16x2 realnya itu ada 16 pin, Mas. Jadi pin-pin di sini ada 16. Kalau di simulator dia hanya ada 14 karena pin yang 15 dan 16 itu adalah pin untuk menyalakan lampu backlight-nya. Jadi kalau Anda lihat di gambarnya tadi, nah seperti ini. Ini LCD-nya ini lampu backlight-nya aktif. Lampu backlight-nya warnanya kuning kebetulan yang ini. Ini juga aktif ya. Kalau tidak kita aktifkan lampu backlight, mungkin kalau Anda pernah pegang remote-nya AC itu. Remote-nya AC itu rata-rata tidak ada backlight-nya. Jadi kalau Anda menggunakan display tanpa backlight di kondisi gelap atau waktu malam gitu, maka Anda tidak akan susah sekali melihat karakter yang ditampilkan pada penampil informasi tersebut. Nah, itulah fungsi backlight sehingga kita perlu mengaktifkan backlight ya pada LCD tersebut untuk membantu kita bisa melihat karakter tersebut secara jelas meskipun kondisinya gelap. Nah, kalau kondisinya siang, sifatnya menjadi opsional, Mas. Bisa Anda nyalakan, bisa Anda tidak nyalakan. Nah, itu sekali lagi fungsi lampu backlight yang mana dia terhubung pada kaki. Satu aja. Ya. Sampai mana tadi? Nah, fungsi 15 16 itulah yang pin 15 dan 16 itulah ya
yang berhubungan dengan pin-pin backlight. Sehingga untuk simulasi, karena simulasi tidak mendukung backlight, ya, karena di sini nggak ada malam, nggak ada siangan gitu, sehingga dia tidak disimulasikan. Itu saja fungsinya sebenarnya. Ya, jadi nanti di kenyataannya Anda akan memiliki 16 pin, di simulator kita hanya memiliki 14 pin, seperti itu. Untuk connect-nya sendiri, Mas, ya, VSS ini sendiri, ya, VSS ini adalah sinyal source atau ground, nanti kita hubungkan dengan ground. VDD itu adalah kita hubungkan dengan catu daya. VEE ini adalah tegangan yang mengatur kontras dari karakter yang ditampilkan di LCD, Mas. Mungkin Anda kalau pernah men-setting apa namanya TV Anda, ya, atau penampil LCD di rumah Anda, mungkin di situ ada parameter kontras. Anda bisa naikkan turunkan parameter kontras tersebut. Dan di sini juga sama, Mas. Kalau kita ingin menampilkan karakter tulisan itu tajam apa enggak, kita bisa mengaturnya melalui pin VEE ini, ya, atau pin kontras ini. Sedangkan untuk pin-pin yang lainnya, RS, RW, enable ini sampai D7 ini adalah pin-pin yang digunakan untuk LCD bisa berkomunikasi dengan microcontroller untuk tujuan menampilkan karakter. Itu saja. Jadi istilahnya data lah istilahnya. RS sampai dengan D7 ini data yang dibutuhkan, perintah yang dibutuhkan oleh LCD untuk bisa dia menampilkan informasi di displaynya sesuai dengan keinginan dari programnya microcontroller. Sehingga dari pin 4 dan sampai dengan 14 nanti kita hubungkan ke microcontroller secara langsung seperti itu. Kecuali nanti pin RW. Pin RW ini adalah read and write, ya. Read and write sesuai dengan namanya. Read write, read itu membaca, write itu menulis. Kita akan menghubungkan dia ke ground. Sebagai fungsi LCD ini kita tulisi langsung, Mas. Tidak pernah kita read statusnya. Jadi perangkat LCD ini sebenarnya bisa memiliki status dia sedang sibuk atau tidak melalui logika yang ditampilkan pada pin RW ini. Nah, untuk tujuan penampil informasi secara sederhana, kita hanya akan mengirimkan perintah untuk menampilkan informasi, sehingga perintahnya akan selalu write, ya. Sehingga pin nomor 5 ini akan selalu kita hubungkan dengan ground. RS enable, RS reset, dan enable ini kita hubungkan ke microcontroller. D0 sampai dengan D7 adalah data bus untuk komunikasi data sesungguhnya. Ya, D0 sampai dengan D7. Nah, untuk kita bisa mengirimkan karakter yang kita ingin tampilkan pada LCD tersebut, ada dua mode, Mas, ya. Kita bisa memilih mode 4 bit atau kita bisa memilih mode 8 bit. Mode 4 bit mengizinkan kita hanya menggunakan pin 6, pin D4 sampai dengan D7. Sedangkan pin 8 bit, mode 8 bit itu kita diharuskan menggunakan keseluruhan pin ini kita hubungkan ke microcontroller. Untuk tujuan penghematan jumlah koneksi dan penggunaan pin microcontroller kita akan menggunakan mode 4 bit. Sehingga kita hanya akan menggunakan pin D4 sampai dengan D7, D0 sampai dengan D3 kita akan biarkan dia floating atau kita biarkan dia unconnected seperti itu. Oke, itu sepintas dari penggunaan pin. Kita akan merangkainya sekarang. Saya akan memilih terminal mode di sini, ya. Kemudian kita akan gunakan power terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, power ini kita gunakan untuk mengatur, untuk memberikan tegangan pada VDD. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita berikan dia sinyal ground, ya, tegangan 0 volt untuk pin VSS. Kemudian pin nomor 3 ini kita hubungkan dengan potentiometer high granularity pada komponen mode. Kita ambil, tadi sudah kita masukkan di sini, kita hubungkan seperti ini, ya. Sama seperti ketika kita belajar kemarin analog read, ya. Kalau analog read kan kita kemarin hubungkan potentiometer satunya ke 5 volt atau 3,3 volt, satunya menuju ground. Jadi ini adalah 5 volt atau 3,3 volt. Yang di sini adalah apa, Mas? Output tegangan dari sini. Jadi yang bawah ini belum saya tambahkan dulu. Groundnya kita tambahkan di bawah seperti ini.
Oke. Sehingga pin yang tengah ini dia akan memberikan variasi tegangan dari 0 sampai dengan 5 volt atau sampai dengan maksimal catu daya yang kita berikan sesuai dengan putaran yang kita berikan pada potensiometer tersebut. Jadi kalau kita turunkan nilai apa namanya? Resistansinya, maka dia bisa menuju sampai ke 0 volt, berarti seperti ini ya, dia turun tegangannya, atau kita hubungkan naik, maka dia akan naik tegangannya seperti itu. Oke, saya kira itu bisa dipahami. Sehingga tegangan di sini outputnya akan bervariasi dari 0 sampai dengan maksimal yang kita berikan pada VCC-nya ini. Jadi kalau 5 volt dari 0 sampai 5 volt, kalau di sini 3,3 volt, maka dia akan bervariasi dari 0 3. Nah, perubahan tegangan inilah yang digunakan, yang kita hubungkan ke pin VEE tadi untuk mengatur kontras dari tulisan yang ditampilkan oleh si LCD-nya tersebut. Oke, selanjutnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, RW kita hanya akan memfungsikan LCD tersebut pada mode bright ya, sehingga kita perlu hubungkan dia langsung ke ground ya, karena brightnya ini adalah active low. Kemudian untuk sisanya kita hubungkan dengan microcontroller. Karena saya keterbatasan space di sini, kita akan menggunakan metode yang sama seperti dulu ya. Saya akan menggunakan cara seperti ini. Ini RS ya, ini enable ya. Kita berikan nama dulu ya, place. Tunggu dulu. Yang ini adalah RS, saya besarkan aja. Kita buat label ya, kita berikan reset. Kemudian di sini adalah enable-nya. Enable. Kemudian kita klik OK. Jadi kita punya pin RS dan pin enable. RS enable-nya ini kan kita coba hubungkan ke pin nomor berapa ini, Mas? 10 sama 9 ya. Jadi yang di sini kita hubungkan sama seperti yang dulu. Jadi yang ini kita hubungkan ke RS, yang pin nomor 10. Sorry. RS, kita klik OK. Kemudian yang ini kita hubungkan ke pin enable. Kita hubungkan ke pin enable, seperti itu. Selanjutnya ya, kok belum keluar? Enable, nah ini E ya, kita klik OK. Oke, pas RS enable. Jadi RS terhubung ke nomor 10, enable kita hubungkan ke. Jadi RS adalah reset, E-nya adalah enable ya, untuk mengaktifkan si LCD untuk on atau off kapanpun kita mau. Nah, sisanya ini Mas, ini adalah data ya dari D4 sampai dengan D7. Oke, kita beri nama, ini adalah D4. Ini adalah D4. Kemudian ini adalah D5. D5. Oke dulu. Ini D6. Ups. Dan yang ini adalah D7. D7, oke. Oke, D7. Sama seperti yang dulu. Kita akan menghubungkan D4 sampai dengan D7 ini ke pin-pin yang 2, 3, 4. Ya, di sini adalah D4. Klik OK. D5. Sorry. D6.
Kemudian di sini adalah D7. RS enable D4 sama dengan D7. Oke ya, saya kira rangkaiannya sudah sesuai. Ya, kita akan berkonsentrasi sekarang pada pada LCD ini dan microcontroller saja. Kita biarkan dulu si deep switch, multiple input dan serial monitornya kita akan biarkan saja. Ya, saya simpan dulu supaya tidak hilang. Seperti itu. Kita akan masuk ke VS Code-nya sekarang, Mas. Ya, oke, kita akan masuk ke VS Code-nya. Ini programnya masih kosong. Nah, ini adalah salah satu juga kelebihan yang dimiliki oleh VS Code ketika kita inginkan untuk berantarmuka, kita ingin menampilkan informasi kita pada perangkat eksternal di luar microcontroller. VS Code memiliki platform I/O ya, bukan VS Code-nya. Platform I/O memiliki kumpulan library yang sudah disediakan secara online, yang mana bisa kita manfaatkan langsung untuk membangun aplikasi yang sedang kita gunakan sekarang. Contohnya, kita akan mengendalikan LCD, sehingga untuk tujuan tersebut kita akan menggunakan library yang sudah ada di platform I/O untuk mempercepatnya. Ya, kita klik libraries, ya. Kemudian kita akan coba cari ya. Saya juga belum nyoba ini ya. Kita coba sama-sama saja. Nah, kalau seperti ini pastikan koneksi internet Anda running, Mas ya, karena dia akan mencari semua library yang ada pada repository online, sehingga kita perlu mencarinya secara online dan kita download secara langsung di aplikasi kita yang kita sedang bangun. Kita akan menggunakan contohnya di sini liquid, mungkin liquid kristal, saya cari kata kuncinya liquid crystal display. Contohnya seperti ini, saya antar. Ada apa enggak? Nah, ini ada ini. Ya. Jadi library ini, liquid crystal yang dikembangkan oleh Arduino akan mengizinkan komunikasi ya LCD ya. Yang mana dia mendukung mode 4 bit dan 8 bit. Yang mana tadi kita sudah sepakati ya, kita akan menggunakan 4 mode 4 bit ya. Ada juga library punyanya Dev TCC ini, ada library punyanya banyak sekali di sini ya. Namun kita akan mencoba salah satu saja yang paling populer. Kalau di sini Anda lihat sudah di-download sekitar 12.000 orang ini. Yang ini sedikit, jadi lebih populer yang pertama ini. Kita klik yang awal ini ya. Ya, seperti ini ya. Untuk menginstallnya, ini adalah contoh programnya ya. Ini contoh programnya. Ya, sudah ada contoh programnya sehingga kita tinggal pergunakan saja. Untuk menginstallnya, tinggal kita tambahkan ini ya, lib dependency atau digunakan parameter libdepth ya. Kemudian kita akan copy sampai di sini. Libdepth, kemudian akan saya Ctrl C. Saya masuk ke project kita yang kerjakan tadi, masuk ke file platform io.ini, kemudian kita paste pada baris yang bawah seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini kita sedang memberitahu platform I/O bahwa di dalam aplikasi ini kita mau mengaktifkan atau kita mau menggunakan library Arduino Liquid Crystal versi 1.07 ya. Silahkan langsung di-download seperti itu. Sehingga ketika kita kompilasi nanti secara otomatis ya, library ini akan di-download oleh platform I/O dan bisa langsung kita pergunakan tanpa mendownloadnya secara langsung dari internet. Oke, cara untuk menginstal library-nya sudah saya sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian ya kita akan mencoba melihat bagaimana kita bisa menggunakan library tersebut. Ya, Anda lihat di sini kita akan menambahkan include liquid crystal.h. Kemudian kita akan mendefinisikan pin reset, pin enable, D4 sampai dengan D7 terkoneksi pada pin berapa. Saya kira sangat sederhana sehingga Anda bisa langsung menggunakannya. Kemudian kita inisialisasi objek LCD tersebut menggunakan perintah liquid crystal
install spasi, contohnya adalah namanya adalah LCD, kemudian dia akan mengacu pada koneksi tersebut, baru kita langsung berikan perintah LCD bikin 16 karakter 2 baris, gitu. Ya, kemudian kita akan kita akan menampilkan informasi hello world pada LCD tersebut. Oke, seperti itu kita akan coba sama-sama. Ya, contoh programnya seperti itu. Anda bisa copy paste langsung, atau kita akan coba masukkan secara manual di sini. Contohnya, ya, pertama kali kita akan tambahkan, seperti itu, include, oke, tadi liquid ya. Nah, ini kalau Anda lihat, dia belum akan auto complete, ya, karena saya ulang lagi, karena tadi sudah kita tulis di sini, tapi belum kita kompilasi. Nah, kita coba perlu kompilasi dulu sehingga nanti dia bisa mendeteksi library yang baru kita ini, Mas. Ya. Coba saya kompilasi dulu. Tunggu dulu, masih proses ya. Oke, masih bisa di monitoring, Mas? Halo? Salah. Oke ya. Kita akan coba sama-sama sekarang. Tadi sudah saya kompilasi. Ya, coba kita kompilasi ulang lagi. Nah, ini. Ini tidak normal, seharusnya bisa lebih cepat ini ya. Saya nggak tahu kenapa kok sangat lambat ini. Sepertinya memorinya yang lambat ini sudah. 76% sudah. Saya akan menutup ini saya, ntar. Oke ya, tidak ada errornya. Ya, sekarang kita coba lagi masuk ke programnya di sini ya. Kita akan include-kan dia ya, liquid. Belum mendeteksi juga. Coba ini saya reload dulu, Mas. Ya, Ctrl Shift P. Kemudian saya tuliskan reload window. Coba, apakah ini membantu untuk mengaktifkan auto complete include filenya? Oke. Tunggu sebentar, masih loading ininya, platform I/O-nya.
Untuk mereload Windows-nya, Ctrl Shift P untuk mereload Windows-nya, sehingga kita akan memiliki library yang barusan kita install tadi, autocomplete-nya pun bisa kita pergunakan. Oke, Liquid Crystal sudah masuk. Kemudian sesuai dengan contoh yang dia berikan tadi, contohnya cons ya, kita akan mendefinisikan yang pertama adalah rs ya. Kemudian adalah pin apa tadi? Enable Mas ya, enable. Kemudian pin D4, kemudian pin D5, kemudian di pin D6, kemudian pin D7. Semicolon. Kita akan isi ya sesuai dengan koneksi yang kita miliki. Kita akan kecilkan seperti ini mungkin. Oke. Untuk RS sendiri itu terhubung pada pin 10. Kita tulis RS-nya pin 10. Kemudian enable-nya pada pin 9. Ya. Kemudian D4-nya kita hubungkan ke pin berapa? 7. Kemudian D5-nya kita hubungkan ke pin 6. Ya. Kemudian D6-nya kita hubungkan ke pin nomor 5. Kemudian D7-nya kita hubungkan ke pin nomor 4. Seperti itu. Alhamdulillah. Baru ya, sudah koneksinya sudah benar. Baru ini kita initialize objek LCD tersebut ya. Liquid Crystal. Contohnya kita beri nama terserah ya ini ya. Displayku boleh ya atau my LCD juga boleh. Contohnya saya berikan my LCD ya. Parameter inputnya adalah my LCD RS, kemudian enable, kemudian D4 itu ada autocomplete-nya kalau Anda lihat di sini. Liquid Crystal itu RS enable ya, D0 sampai dengan D3 di sini ya. Atau kita bisa menulisnya di sini sebentar. Kalau mungkin lupa kita bisa klik tekan tombol Ctrl, kemudian klik Liquid Crystal ini, maka kita akan dibawa ke bagaimana kita bisa menggunakan objek tersebut. Contohnya ya, kita bisa menggunakan opsi yang mana? RS enable ya D0 sampai dengan D7 atau RS enable D0 sampai dengan D3 sebentar. D0, D3, D4, D5. Oke. Ya, seperti ini ya. Anda mau menggunakan bentuk yang pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, silahkan saja. Ya. Atau kalau mau melihat contohnya juga boleh di sana tadi ya. Di library-nya mana tadi? Libraries. Seperti ini. Ya, ini juga boleh kalau mau mengaksesnya. Tadi apa? Liquid ya? Liquid. Nah, seperti ini contohnya. Ya, D4 sama ya. Kita tinggal tuliskan D4, D5, D6 sampai dengan D7. Seperti itu. Oke. Kenapa kok saya minimize? Kita hanya switch ke sini saja. Ya, D4, D5, D6, D7 seperti itu. Baru ini objek ini bisa kita pergunakan pada void setup-nya. Contohnya untuk setup-nya kita akan menginisialisasi untuk komunikasi ke LCD-nya menggunakan perintah my LCD sesuai dengan objek yang kita tulis tadi. Dia akan ada auto complete-nya sendiri ya. Intel Sense-nya sudah aktif, sangat membantu kita untuk memulai pekerjaan ya. Begin ya. Tadi ya kita pergunakan yang kolumnya kolom atau row ya. Row-nya 2. Kolumnya ada 16, row-nya barisnya ada 2. Kemudian kita berikan semicolon di sini ya untuk mengakhirinya. Kemudian kita akan mencoba menampilkan my LCD ya. Print, ada nggak print? Nah, ada ya. Print ya. Anda lihat print cons printable. Kita akan bisa menuliskan contohnya tulisan hello world.
Seperti itu, jangan lupa semikolonnya. Seperti itu, kita akan menaruh tulisan ini di mana? Contohnya, kita akan kita akan menentukan koordinatnya ya. Ya, menggunakan perintah set kursor. Contohnya di X, Y. Jadi X, Y. Ya, contohnya set kursor. Kita kalau bingung set kursor ini seperti apa, kita bisa klik sama seperti tadi, Ctrl Shift ya. Ini adalah kolom musuh row, Mas. Ya, kolom, row. Kolomnya adalah sumbu X, row-nya adalah sumbu Y. Seperti itu. Oke ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lanjutkan ini, atau kalau Anda inginkan, kita juga bisa melihat dari contohnya tadi. Ya, di sini juga ada. Ini tidak ada set kursornya, tidak ada, tapi kalau Anda cari contoh yang lainnya mungkin ada. Sebentar. Kursor, kita akan lihat contoh yang lainnya. Display, blink, atau hello world contohnya. Hello world. Nah, contoh seperti ini. Hello world. Ada nggak di sini? Set kursor. Ini ya, 0,1 contohnya. Jadi, line 1 second row ya, karena dia akan memulai dari 0. Jadi kolomnya barisnya ada 2, baris ke 0 dan baris ke 1, mulainya dari 0, Mas. Sedangkan kolomnya itu ada 16 dari 0 sampai dengan 15. Seperti itu. Oke, sehingga kita bisa menuliskannya sekarang di program kita. Ya, di sini adalah set kursor. Ya. X, Y. Y-nya adalah 0, 0,0 berarti. Jadi dia akan ada di pojok kiri atas. Seperti itu, kita akan coba kompilasi dia. Sekarang, seperti itu. 7. Jadi setelah kita play, tulisannya hello world di koordinat 0,0 di sini. Kalau kita ingin menaruh dia di bawah, berarti kita ganti koordinatnya, kita stop dulu. Kemudian kita masuk ke program kita sebelumnya tadi. Semua baris kedua berarti Z-nya itu 01 berarti 0, tadi baris pertama, baris kedua berarti 1. Ya, jadi di pojok kiri bawah ya. Seperti itu, kita kompilasi ulang. Oke, nggak ada errornya. Kita bisa coba simulasikan lagi. Kita play. Kelihatan ya, hello world-nya sudah ada di bawah seperti itu. Oke, saya kira jelas ya. Mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Silahkan, Mbak. Tadi saya ketinggalan yang bagian untuk memunculkan include liquidnya itu di Ctrl Shift P lalu di auto apa, Pak? Jadi setelah kita menuliskan di platform ini, platform io.ini, library tambahan kita, ya, Anda perlu kompilasi ulang dengan menekan tombol centang yang ada di sini. Kemudian mungkin ada yang bisa langsung include liquid kristalnya bisa auto complete, ada yang tidak. Kebetulan di saya tadi itu tidak bisa, Mas. Mbak ya. Jadi saya perlu mereload VS Code saya, perlu saya buka ulang atau saya reload ulang, tekan Ctrl Shift P. Ctrl Shift P itu untuk membuka konfigurasi di VS Code-nya. Kemudian Anda ketikkan ini, reload window. Ya. Atau shortcut-nya adalah Ctrl R, refresh ya. Sama saja sebenarnya. Anda klik ini, maka si VS Code-nya akan membuka ulang, akan memulai merefresh VS Code, platform IO akan direfresh sehingga instalasi library yang baru kita lakukan itu bisa dideteksi oleh sistemnya VS Code dan platform IO.
Itu tujuannya mereload ulang. Seperti itu. Sehingga dengan harapan setelah di-reload ulang kita bisa mendapatkan autocomplete untuk library yang baru kita install tadi. Seperti itu. Jelas mungkin? Yang lainnya silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Sudah jelas semuanya? Oke, Mas ya. Kalau sudah jelas ya, kita lanjutkan dulu sedikit. Kita akan membuka library bawaannya Liquid Crystal tadi. Di situ ada beberapa contoh yang bisa kita pergunakan untuk mengoperasikan LCD ini sesuai dengan tujuan kita. Tidak hanya untuk menampilkan informasi Hello World yang sudah kita tuliskan tadi, namun bisa untuk kita gunakan untuk berbagai macam tujuan. Nah, contohnya ya, saya kembali lagi tuliskan di sini Liquid seperti itu. Nah, ini tadi contohnya untuk Hello World ya. Contohnya kita ganti apa Mas? Custom karakter. Jadi sebenarnya kita bisa menampilkan seluruh karakter yang kita miliki pada tombol keyboard kita dari alfanumerik ya. Alfabet A, B, C, D sampai Z. Kapital, lowercase, uppercase, semuanya bisa. Termasuk simbol-simbol yang ada di keyboard kita juga bisa kita tampilkan. Tanda seru, ya, girl sign, ya, tanda add, pagar, dolar, dan semacamnya. Itu juga bisa kita tampilkan langsung dengan menekan perintah print line tadi. Nah, contohnya kalau kita inginkan untuk menampilkan karakter yang aneh, contohnya karakter Pac-Man, contohnya. Itu apakah bisa? Bisa ya. Nah, itulah fungsinya custom karakter. Artinya apa? Kita bisa menggenerate apapun karakter yang kita butuhkan yang tidak ada pada tombol keyboard kita. Ya, contohnya di sini ada karakter heart, hati, ada karakter smiley, smile, ya, ada karakter frowny, ada karakter arms down, ya, dan yang lainnya. Kemudian kita akan bisa menampilkannya caranya seperti ini. Ya. Contohnya kita akan menggunakan LCD begin seperti tadi. Setelah karakternya kita definisikan Mas ya. Setelah karakternya kita definisikan, kita LCD begin ya. Kemudian LCD create car heart ya. Jadi kita akan mendefinisikan karakter custom yang pertama adalah heart, simbolnya hati contohnya. Custom karakter yang kedua itu kita definisikan smiley. Dan sampai yang terakhir. Ya. Kemudian kita set kursornya 00. Anda lihat 00 berarti pojok kiri atas. Selanjutnya untuk menampilkan karakter tersebut, kita akan menuliskan contohnya seperti ini Mas. Ya. LCD print I, ya, LCD write byte 0. Ya, gunakan perintah byte 0. Ya. Kemudian tuliskan Arduino byte 1. Ya. Anda lihat byte ke-0 itu adalah heart, berarti I, simbol I, spasi, simbol heart, hati, ya, spasi lagi, ada tulisannya Arduino, kemudian byte ke-1, apa? Smiley. Seperti itu. Ya. Sederhana sekali, kita akan mencobanya sekarang. Ya, dari yang tadi, yang lainnya tidak kita rubah, kita hanya akan mengambil apa Mas? Simbolnya di sini kita akan modifikasi. Kita akan hanya ambil berapa? 2 saja ya. Smiley saja sampai di sini aja. Kita Ctrl C untuk copy. Kemudian kita definisikan di atasnya sini. Ctrl V untuk paste. Ya. Oke, kita sudah punya
simbol hati dan simbol smiley. Kemudian untuk inisialisasinya kita akan membutuhkan 2 saja, heart yang ini ya, kita copy lagi, kita paste, tekan mungkin di bawahnya sini dulu ya. Ya, kecuali di sini objeknya adalah myLCD ya, bukan LCD, jadi kita perlu memodifikasinya sedikit sesuai dengan objek yang kita buat tadi. Kita kebetulan menggunakan myLCD ya. Oke. Setelah itu kita lihat untuk memanggilnya bagaimana ya. Ini ya, LCD write byte 0. LCD write byte 1. Kita akan copy paste aja yang ada di sini, Ctrl C. Kita akan menaruh di sini. Kemudian yang hello world tadi akan kita coba matikan karena Anda sudah paham. Ya. Supaya lebih cepat saya akan menggunakan mode multi-line edit dengan menggunakan Ctrl Alt panah bawah sampai 4 baris. Kemudian kita tulis MZ untuk menambahkan secara simultan. Seperti itu sudah selesai. Tinggal kita tekan tombol escape ya untuk menghentikan multi-line edit sehingga tulisannya sudah benar, programnya sudah sesuai. Ya, sudah selesai, tinggal kita simpan dengan menggunakan shortcut Ctrl S, tinggal kita kompilasi lagi. Kita berharap kita akan mendapatkan simbol heart dan smiley di karakter berapa ini berarti? Belum kita set tadi ya, kelupaan tadi. Ini ya, kita taruh di baris pertama pojok kiri atas. Contohnya kita taruh di sini, ya. Kita aktifkan lagi dengan menggunakan. Jadi Anda bisa menggunakan tombol kontrol garis miring untuk mengkomentar, untuk uncomment, untuk mengkomen terus seperti itu. Ya. Tapi kita mau taruh dia di sini. Seperti itu. Karena saya melakukan perubahan lagi, maka kita perlu mengkompilasi ulang lagi. Oke, tunggu dulu. Oke ya, sudah selesai. Tinggal kita play lagi. Nah, itu dia. Ya, simbolnya I love Arduino smiley. Oke, bukan Pac-Man Mas ya. Oke, jelas ya. Sudah berfungsi. Contohnya kalau kita ingin mengganti karakternya bagaimana? Contohnya kita ingin mengganti karakter. Kalau Anda lihat bagaimana simbol hati itu dibuat, Anda lihat di sini ya. Bentar saya zoomkan tulisannya supaya kelihatan lebih besar. Nah, kan seperti ini Mas ya. Jadi ini akan bersih semua, ini akan kosong semua 4 bit. Ya, kemudian di sini on, di sini mati, bentuknya Anda lihat menyerupai hati di sini. Nah, gini. Ya. Kalau mau membuat simbol Pac-Man berarti sama. Anda tinggal copy. Kita berikan di sini paste. Kita beri nama dengan Pac-Man. Jumlah arraynya ada 8. Kita akan menggantinya terlebih dahulu. Karena ini tidak kita gunakan, sementara kita akan multi-line edit. Sampai sini, kemudian kita paste supaya semuanya 0 dulu. Ya, baru yang ini kita modifikasi. Pac-Man itu berarti bentuknya bulat. Ada lubangnya gini ya. Berarti kita bisa menggantinya. Di sini mungkin ada 01. Sebentar.
Mungkin di sini 1, di sini 1, 0. Kalau gini gimana? 1, 1, sini 1, 1, 1, 0. Mungkin seperti ini. Tergantung kreativitas kita ya. Sesuai dengan keinginan kita saja. Nggak harus sama dengan punya saya. Ya, contohnya di sini 1, 1. Kemudian mungkin di sini 0. 1. Tunggu dulu ya. Ya, kita kompilasi. Jadi di sini 0. Byte ke 0 kita isi sekarang dengan Pacman, bukan lagi dengan hati. Oke, kita tunggu dia mengkompilasi sebentar. Oke, kemudian kita akan coba simulasikan lagi. Nah, Pacman-nya seperti ini jadinya. Seperti simbol apa namanya? Kurang dari jadinya ya. Bentar. Mungkin kita perbaiki sebentar. Berarti ini kan kurang full ya. Mungkin kita modifikasi Pacman-nya di sini mungkin. Itu 1. Ya, ini 1. Ini 1, 1. Ini 1, 1. Ini 1, 1, 1. Yang atas juga boleh kita isi 1, 1, 1. Nah, contohnya seperti inilah ya. Kita kompilasi ulang. Oke, kita coba play lagi. Ya, sudah lumayan ya, meskipun belum sempurna. Seperti ini. Anda saya kira bisa memodifikasinya sendiri ya, sesuai dengan custom karakter yang ingin dibangun ya. Tapi setidaknya Anda sudah bisa mengetahui bagaimana cara untuk menggenerate custom karakter di LCD atau Liquid Crystal Display. Oke, yang terakhir ya, kita akan mencoba menampilkan karakter angka di situ, Mas. Ya, contohnya di sini ya, kita inginkan nanti pada baris kedua ada angka yang berhitung naik atau turun. Contohnya di sini kita bisa set, my LCD ya, dot set kursor pada baris kedua berarti 0,1. Kita akan berikan my LCD print ya, kemudian kita akan memilih count up contohnya, hitung naik ya, variable count up. Variable count up ini kita deklarasikan di atas terlebih dahulu, bertipikan UINT ya, 8 bit sehingga dia akan bisa menghitung 0 sampai dengan 255 ya, UINT 8, namanya adalah count up. Oke, count up sudah ada. Kita berikan plus plus untuk increment naik 1 demi 1.
Jadi setiap kali contohnya kita set berapa ini? 100 milisecond, maka dia akan count up terus di koordinat 0,1, kemudian ditampilkan di LCD-nya. Oke, kita kompilasi. Sorry. Oke. Oke, tidak ada masalah. Kita play sekarang. Jadi 1. Nggak naik, Mas. Bentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap 100 milisecond dia akan naik count up. Coba saya kencangkan. Di parameternya Arduino Uno ini ada apa ini, Mas? Oh, ini sudah 16 Hz ya. External clock. Udah. Ini external clock 16 Hz sudah maksimal kecepatannya, jadi tidak bisa kita cepatkan lagi. Ulang lagi, saya play. Oke, ya, dia bekerja. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas semua?